Jangan ngomong agama terus, Mas. Agama itu sudah selesai. Saya sampai hari ini tidak pernah merasa melanggar hukum. Saya tidak pernah menistakan agama. Saya benar. Jangan disesatkan saya. Saya tidak pernah menistakan agama. Bagaimana sesatmu saya ini takut sesatan? Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan. Jadi kalau orang berpendapat sebebas-bebasnya, tidak ada koridor, tidak ada batasan, yang terjadi gaduh. Dan negara itu yang tidak boleh berkonstitusi, negara hadir di sana untuk mengurai. Jadi untuk mengurai jangan sampai kegaduhan itu bereskalasi luas. Dalam suasana yang memanas, sebuah berita mencuat ke permukaan yang mengaitkan nama Panji Gumilang dengan bantuan dari sosok yang kontroversial, yakni Ngabalin. Kabar ini menjadi sorotan tajam publik karena Panji Gumilang sebelumnya terperangkap dalam masalah hukum yang cukup pelik. Keterlibatan Ngabalin dalam memfasilitasi pembebasan Panji dari jerat hukum ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendukung Ngabalin dan Panji mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan bukti solidaritas dan dukungan antar sesama. Mereka berargumen bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan moral. Namun, para kritikus melihat hal ini sebagai bentuk nepotisme atau perlakuan khusus yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka khawatir tindakan tersebut dapat merusak integritas sistem hukum dan menciptakan preseden buruk di masa depan. Sementara itu, otoritas hukum dan pemerintah enggan memberikan komentar secara terbuka mengenai hubungan antara Ngabalin dan Panji Gumilang. Mereka menekankan pentingnya independensi lembaga hukum dalam menangani kasus tersebut. Publik pun dibuat penasaran dengan perkembangan berita ini. Apakah kasus Panji Gumilang akan berakhir dengan keputusan yang adil ataukah malah menjadi pertarungan kepentingan di belakang layar? Simak sampai selesai. Panji Gumilang adalah pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yang telah beberapa kali terlibat kasus hukum, namun selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Salah satu kasus yang paling kontroversial adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Panji Gumilang mengaku sebagai nabi terakhir dan mengajarkan ajaran sesat kepada para santrinya. Kasus ini telah menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Panji Gumilang adalah sesat dan menyesatkan. MUI juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak Panji Gumilang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, hingga saat ini Panji Gumilang belum juga ditetapkan sebagai tersangka, meskipun sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Salah satu faktor yang diduga menjadi penghalang proses hukum terhadap Panji Gumilang adalah adanya bantuan dari Ngabalin yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Ngabalin diketahui memiliki hubungan dekat dengan Panji Gumilang dan pernah menjadi pengajar di pondok pesantren Al Zaitun. Ngabalin juga pernah membela Panji Gumilang saat diserang oleh Anwar Abbas, wakil ketua umum MUI yang mengkritik ajaran sesatnya. Ngabalin bahkan pernah mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah orang baik dan tidak bersalah. Ia juga menuding Anwar Abbas sebagai orang yang tidak mengerti agama dan hanya mencari sensasi. Ngabalin juga mengklaim bahwa ia memiliki bukti-bukti yang dapat membuktikan kebenaran ajaran Panji Gumilang. Namun, bukti-bukti tersebut tidak pernah diungkapkan kepada publik atau kepada penyidik. Banyak pihak yang menduga bahwa Ngabalin menggunakan pengaruhnya di lingkaran kekuasaan untuk melindungi Panji Gumilang dari jeratan hukum. Ngabalin diduga melakukan intervensi kepada aparat penegak hukum agar tidak menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Ngabalin juga diduga memberikan bantuan hukum kepada Panji Gumilang, termasuk menggugat Anwar Abbas dan MUI sebesar 1 triliun rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik. Gugatan tersebut dianggap sebagai upaya Panji Gumilang untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus penistaan agama yang menjeratnya.
Gugatan tersebut juga dianggap sebagai trik untuk lolos dari jeratan hukum dengan cara memperpanjang proses persidangan dan menghabiskan waktu dan biaya Anwar Abbas dan MUI. Gugatan tersebut juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bersifat mengada-ada. Sementara itu, Anwar Abbas dan MUI merespon santai gugatan tersebut dan siap menghadapi sidang di pengadilan. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak takut dengan gugatan tersebut dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap di muka hukum. Mereka juga tetap konsisten dalam menyuarakan fatwa MUI tentang ajaran sesat Panji Gumilang dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasusnya.